Selamat pagi Bapak, terima kasih sebelumnya udah bersedia meluangkan waktunya untuk mendukung kegiatan program kerja dari Student Center Hima Manajemen 4 yaitu Concentrate. Nah, jadi di sini tuh saya, Febri sama Fadiar itu bakal mandu kegiatan hari ini. Itu pertama tuh Bapak nanti memaparkan dulu materi konsentrasi MSDM itu, terus dilanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu Pak. Jadi untuk mempersingkat waktu, halo Bapak. Ya. Jelas nggak Pak suara saya? Iya, jelas. Saya sebenarnya nggak ada materi PowerPoint gitu, nggak ada sih. Paling nanti Bapak ini aja menjelaskan MSDM itu kayak gimana gitu Pak konsentrasinya, belajar apa aja kayak gitu. Oke. Ya, dimulai sekarang? Bisa langsung dimulai. Ya, dimulai aja Bapak. Ya. Oke, selamat pagi. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak bercerita detail, karena nanti detail itu sebenarnya kurikulum ada di Ibu Mary, tapi mungkin saya sedikit ingin menggambarkan bagaimana konsentrasi SDM itu gitu ya. Nah, setelah Anda selesai di mata kuliah paket, itu tentu nanti ada proses pemilihan konsentrasi, di mana Anda bisa menentukan apakah Anda mau marketing, SDM, keuangan, dan lain-lain. Nah, untuk SDM sendiri, kita akan banyak belajar mengenai bagaimana mengelola manusia, jadi people management-nya gitu ya. Nah, kalau sebenarnya kalau prerequisite mata kuliahnya itu lebih banyak, tentu ada pengantar manajemen, kemudian perilaku organisasi. Jadi sebenarnya kalau konsentrasi SDM itu tentu harus sudah mengambil mata kuliah seperti mata kuliah dasar. Nah, pengembangannya itu nanti sebenarnya dari mata kuliah bisnis, terutama pengantar manajemen dan perilaku organisasi. Nah, kalau di pengantar manajemen kita belajar PODC, ya Planning, Organizing, Directing, Controlling. Nah, PODC itu diturunkan ke fungsi-fungsi SDM, jadi merencanakan, mengorganize, directing, controlling. Sedangkan di berorganisasi itu kita lebih banyak berbicara konteks organisasi dari aspek beberapa level ya, makro, mikro, meso. Jadi level organisasi secara besar, kemudian menengah sampai ke individual. Jadi tim menengah sampai ke level individual. Jadi perilaku individunya seperti apa. Nah, begitu kita masuk ke konsentrasi SDM, nanti ada mata kuliah misalkan SDM lanjutan, kemudian ada sistem informasi SDM, kemudian apa lagi ya, manajemen lanjutan, SIM SDM gitu ya. Nah, di SIM SDM ini yang menarik adalah yang sekarang kami berusaha, nanti saya baru dapat informasi juga, Bu Mary nanti akan merilis mata kuliah yang menurut saya sangat bagus, yaitu SR Analytics atau Human Resource Analytics, di mana sebenarnya untuk semester sebelumnya, tentunya semester ini gitu ya, itu teman-teman yang dari konsentrasi SDM sudah saya perkenalkan dengan konsep SR Analytics. Apa itu SR Analytics? SR Analytics itu adalah proses analytics. Jadi kita menggunakan machine learning atau mesin pembelajar atau artificial intelligence untuk mempredik masa depan karyawan atau employee atau organisasi. Sebagai contoh, selama ini kita belajar misalkan faktor-faktor yang membuat kinerja seseorang itu naik atau turun, itu didasarkan dari aspek-aspek
historis, data historis gitu ya. Misalkan kita bisa melihat dari aspek-aspek turnovernya, kemudian kinerja masa lalu seperti apa, lalu kita buat atau nanti masuk ke performance appraisal gitu ya. Nah, di SR Analytics ini kita tidak hanya mendeskripsikan berdasarkan data historis yang ada, tapi yang menarik adalah kita bisa mempredik individu atau tim itu ke depan dia akan perform atau tidak perform gitu ya. Jadi berapa sih tenaga kerja yang dibutuhkan ke depannya, kualifikasinya seperti apa, itu kita bisa predik berapa jumlahnya ya. Jadi dengan machine learning itu mungkin hal yang baru ya dari konsentrasi SDM yang saya rasa belum ditemui dari konsentrasi yang lain. Jadi misalkan taruhlah operations gitu ya, belum ada dia bermain dengan big data. Nah, ini kita mencoba untuk main big data tapi untuk implementasi di SDM. Jadi yang menarik itu ya, kita bisa mempredik orang, kemudian dengan machine learning. Jadi menurut saya kekinian lah. Jadi sangat dibutuhkan untuk di masa depan. Jadi bagaimana pengelolaan manusia atau orang itu benar-benar didasari data driven gitu ya. Jadi karena di lapangan kadang-kadang taruhlah misalkan performance appraisal gitu ya, penilaian kinerja, nanti itu kan kita biasanya penilaian kinerja itu hanya dilihat dari penilaian atasan. Nah, dengan data analytics atau dengan machine learning ini kita tidak hanya melihat dari persepsi atasan di mana itu punya peluang bias yang sangat tinggi gitu ya, bagus atau tidak itu kan intuisi si atasan. Tapi kalau dengan data analytics kita benar-benar dari data driven, tidak hanya dari penilaian atasan, tapi bisa 360 derajat atasan, bawahan, dan peers, plus ada aspek-aspek lain di luar itu, misalkan aspek-aspek perilakunya, kinerjanya, itu kita bisa predik ke depan. Nah, berbicara konsep SDM, mungkin seharusnya saya bahas dulu SDM ya. SDM itu kan dari proses rekrutmen, selections, kemudian training development, performance management, sampai ke nanti dia pensiun. Jadi pipeline kita belajar kalau manajemen SDM itu sebenarnya itu. Nah, mengapa menjadi menarik? Karena ke depan memang ketika kita berbicara SDM itu kita berbicara tentang perilaku ya. Nah, di tempat kerja, contohnya besok Anda keluar kerja, tentu yang terpenting itu bukan hanya sekedar kemampuan teknis, gitu ya. Anda misalkan bisa baca laporan keuangan atau bisa Excel gitu ya. Tapi seringkali kinerja kita itu sangat bergantung kemampuan kita dalam berkomunikasi, misalkan ya, kemampuan kita dalam memanage tim yang akan kita kelola, mengelola, atau kita harus memiliki leadership yang bagus gitu ya untuk mengelola. Nah, itu semua kita pelajari gitu ya. Jadi menjadi penting karena Anda besok deal-nya itu bukan sama mesin tapi sama manusia. Even kalau Anda pun besok memilih untuk menjadi manajer marketing atau manajer keuangan, itu tidak terlepas dari aspek-aspek behavior atau perilaku manusia. Jadi saya rasa itu menjadi menarik ke depannya kalau kita lebih banyak belajar tentang aspek-aspek keperilakuan lah, di mana konsentrasi SDM itu membahas tentang itu. Jadi tentang perilaku orang di baik secara tim, secara individu, atau secara organisasi secara keseluruhan. Mungkin itu Febri gambaran singkatnya gitu. Jadi, Bapak? Ya, saya udah nunggu dari tadi kok. Jadi pertanyaan pertama itu katanya kesulitan mahasiswa dalam mendalami konsentrasi ini tuh apa sih, Pak? Kesulitan, nah ini justru kita harus tanya ke mereka ya. Saya nggak tahu juga, maksudnya pertanyaan ini harusnya ditanyakan ke mahasiswa apa kesulitannya dalam belajar ini. Jadi kalau saya ditanya untuk apa kesulitannya, nggak ada kesulitan, ini jadi menarik sekali. Yang biasa dilihat Bapak apa nih Pak yang membuat mahasiswa ngerasa
MSDM itu susah, Mhm. gitu Pak. Makanya itu sebenarnya lebih relevan bertanya ke mereka ya. Tapi apa ya, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin saja belajar SDM itu belajar yang abstrak ya, hal-hal yang abstrak, perilaku orang nggak tampak gitu ya, bukan hitung-hitungan kayak keuangan gitu ya, sehingga butuh apa ya, perenungan, butuh apa namanya, butuh refleksi gitu ya, jadi kan lebih ke ini ya nanti ya, soft skills ya yang dibangun tuh, lebih ke soft skills. Walaupun ada hard skills-nya juga, misalkan kita menganalisis beban kerja gitu tuh kita pelajari, tapi mungkin saya sih kok melihatnya itu nanti bukan masalah sulit atau tidak sulit, tapi patience-nya anak-anak itu aja nanti ke mana ya. Nah, kalau dia merasa bahwa dia senang mengelola orang, dia suka berinteraksi sama orang, dia apalagi ya, apa ya, orang yang suka observe people ya, memanage orang, leaders, nah itu dia cocok banget tuh sebenarnya di konsentrasi SDM. Mungkin saya cuma bicara itu aja sih. Nggak ada kesulitan lah. Mungkin semuanya juga nggak ada kesulitan. Kalau kita berbicara ada hitung-hitungan atau tidak ada hitung-hitungan, ya sebenarnya semua juga ada hitung-hitungan ya sebenarnya. SDM juga sebenarnya ada hitung-hitungannya juga. Misalkan kayak ngitung berapa sih gaji yang pas, itu kan sebenarnya ada hitung-hitungannya juga. Jadi kalau ada saya nggak mau milih ini atau kesulitannya karena nggak ada hitung-hitungan, semuanya juga semua konsentrasi sebenarnya ada hitung-hitungannya juga. Gimana? Oke, Pak. Ya. Terus biasanya topik skripsi yang diambil mahasiswa seputar apa, Pak? Biasanya apa? Topik skripsi yang biasanya diambil sama mahasiswa. Oh, oke. Ya, menarik pertanyaannya. Jadi, yang paling sering itu contohnya misalkan, itu sebenarnya sangat ini ya, si supervisor. Tapi area kita itu tadi itu, misalkan bagaimana kita melihat daya kepemimpinan itu bisa berpengaruh terhadap kinerjanya atau kepuasan kerja, kemudian bagaimana caranya dampak training itu bisa benar-benar bisa mengebus booster, meningkatkan kinerja, kemudian apalagi ya, emotions ya, misalkan apakah managing emotions itu juga bisa berpengaruh terhadap misalkan kinerja seseorang atau kepuasan orang, atau kita juga bahas tentang work engagement atau gimana dia tuh engage sama pekerjaannya, itu faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap work engagement itu. Terus misalkan Anda ikut di himpunan seperti ini, atau mana ada orang yang actively mau berkontribusi ke organisasi, ada yang enggak, nah itu kita teliti. Sambil contoh, misalkan saya sekarang lagi meneliti dengan mahasiswa S1 saya tentang dampak psychological capital terhadap IPK ya. Jadi psychological capital tuh singkatannya HERO. Dia punya hope yang tinggi, punya efikasi diri yang tinggi, punya resilience. Resilience itu daya juang ya, bisa jatuh, naik lagi, bounce back lagi dengan baik. Kemudian hero, dan terakhir optimisme. Nah, kalau dia makin optimis, dia bisa berpengaruh nggak terhadap peningkatan IPK-nya dia. Nah, itu contohnya. Kemudian saya juga ada membimbing eksperimen. Jadi riset eksperimen itu kami sedang meneliti bagaimana self leadership sama collective leadership. Self leadership itu bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, tapi di satu waktu kita juga memimpin tim. Itu bisa juga meningkatkan kinerja si bawahan. Nah, ini kita nelitinya di himpunan BEM gitu ya. Itu dampaknya seperti apa. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Atau mungkin kalau Bu Dina, Bu Mary, misalkan dia tentang PO Fit, jadi Person Organizational Fit. Apakah misalkan Anda mau bekerja di perusahaan, itu pertimbangan Anda mau join di sebuah perusahaan itu karena apa? Ya, apakah karena semata-mata gaji, ataukah
Anda merasa cocok secara nilai-nilai yang ada dikembangkan di perusahaan itu. Taruhlah misalkan Gojek, Anda ngelihat, oh Gojek tuh sangat dynamics, sangat apa ya, mendevelop orang kerjanya fun di sana. Nah, karena aspek-aspek itu Anda merasa cocok. Nah, itu yang disebut dengan PO fit, person organization fit. Nah, kalau orang makin fit, dia akan makin perform dan bisa ngeboost kinerja si perusahaan. Nah, itu yang biasa dilakukan riset oleh Bu Dina gitu ya. Kalau Bu Mary dia misalkan tentang knowledge manajemennya, atau kalau cara kita mengelola knowledge di tempat kerja itu seperti apa sehingga kita bisa benar-benar menutilize atau menggunakan knowledge yang kita gunakan itu untuk membuat kinerja kita makin lebih efektif dan efisiensi. Jadi itu mungkin gambaran skripsi yang menurut saya menarik. Dan ke depan juga Bu Mary meminta saya juga untuk melakukan riset S-Analytics tadi dengan dengan data-data yang sudah ada, lalu kita analisis, memprediksi kinerja dia ke depan seperti apa, atau taruhlah misalkan kita bisa melihat juga, ini yang saya sedang sharing sama teman-teman di konsentrasi SDM, misalkan orang meninggalkan perusahaan atau mau meninggalkan perusahaan itu kita udah bisa predik. Nah, itu kan jadi menarik. Jadi kalau selama ini kan kita nggak pernah tahu tuh siapa yang akan pergi atau bertahan gitu ya di perusahaan kita. Kalau dalam konteks organisasi atau perusahaan itu menjadi menarik karena kalau dia mau investasi training, orangnya udah mau pergi, itu kan jadi cost, SR cost buat perusahaan. Nah, kalau kita sudah bisa predik berapa orang yang akan pergi, siapa yang akan tinggal di perusahaan kita, kemudian yang tinggal itu apakah orang yang high achievers atau tidak, itu kan jadi menarik. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Terus Pak, prospek. Apa? Prospek apa? Kerjanya kayak gimana Pak buat MSDM? Apa? Pertanyaannya? Prospek kerja untuk manajemen SDM kayak gimana Pak? Oh, prospek kerja. Ya. Sebenarnya semua konsentrasi punya prospek ya, tapi saya harus sampaikannya begini. Kalau S1 tuh nanti akan generalis. Jadi Anda mau ngambil konsentrasi apapun itu siap-siap. Misalkan keuangan ditempatkan ke SDM atau SDM ditempatkan ke keuangan, itu sangat biasa lah kalau S1. Nah, tapi sekali lagi yang saya tekankan, yang saya underline adalah ketika bekerja itu kita harus punya kemampuan tadi memanage orang, leadership, dan itu semua dipelajari di SDM gitu ya, didalamin gitu ya, diperdalam di konsentrasi SDM, tidak di konsentrasi lain ya, seperti keuangan dia nggak akan bahas tuh leadership gitu ya. Even malah sekarang keuangan tuh ada behavioral finance itu juga dari aspek-aspek perilaku, di mana kita belajar banget di situ konsentrasi SDM kayak gitu. Jadi kalau ditanya prospek, yang pertama lulusan S1 tuh generalis. Jadi Anda mau ngambil konsentrasi apapun, pasti nanti bisa ditempatkan sangat bisa tidak sesuai dengan konsentrasi Anda. Dan Anda nggak boleh bilang, oh ini nggak cocok buat saya, itu nggak boleh. Nah, sekarang kenapa kok saya harus mempromosikan SDM? Karena itu tadi, kita belajar tentang perilaku orang. Misal nih, kita kan berinteraksi sama atasan atau sama bawahan. Nah, itu tuh nggak dipelajarin di keuangan kan. Kalau keuangan kan ngomong analisis fundamental, saham, capital, macam-macam. Saya nggak bilang itu nggak penting, tapi itu penting. Tapi beyond itu ada aspek-aspek behavioralnya atau perilaku, di mana konsentrasi SDM itu belajar itu. Nah, sekarang kalau kita ngomong prospek, berarti orang yang bisa mengelola manusia dengan baik, people management dengan baik, maka dia akan lebih sukses di tempat kerjanya. Jadi kalau secara prospek, konsentrasi SDM ini ke depan sebenarnya sangat dibutuhkan gitu ya. Apalagi nanti kita udah main tentang S-Analytics atau People Analytics. Nah, data-data yang ada itu kita bisa olah, kita bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Mungkin itu. Dan itu sangat dibutuhkan ya. Jadi sekarang sangat sedikit lah yang punya keahlian itu. Jadi kalau kita perdalam tentang People Analytics-nya atau S-Analytics-nya, itu menjadi menarik sekali. Plus, kalau Anda udah menguasai itu, Anda jadi punya sense of bagaimana menerapkan itu di aspek marketing, di aspek operation seperti apa, event di keuangan seperti apa. Ya. Kalau sertifikasi yang ada di konsentrasi SDM kayak gimana Pak? Apa?
Saya nggak terlalu jelas nih. Sertifikasi yang ada di konsentrasi Oh, MSDM. sertifikasi banyak sekali. People Analytics juga ada sertifikasi. Coaching ada sertifikasinya. Tapi apa namanya? Maaf Pak, itu lembaganya sama cara dapat ini kayak gimana? Lembaganya banyak. Ada yang BNSP itu kan, Badan Nasional Standar apa sih kok jadi lupa, BNSP. Pokoknya badan standar itulah ya, yang biasanya tuh dibuat asosiasi SDM. Nah, asosiasi SDM tuh banyak sekali. Ada yang fokus ke coaching, ada yang fokus ke rekrutmen, ada yang fokus talent management. Itu konsentrasi apa sertifikasi itu banyak sekali, banyak dan bisa diambil. Sehingga itu juga bisa meningkatkan apa ya, daya tanda kutip jual Anda besok di tempat kerja sih kalau mau ambil sertifikasi itu sih. Bu Mary misalkan dia jadi tutor untuk apa tuh manajer SDM profesional, itu juga seminggu apa berapa ya, seminggu kalau tidak salah ya, proses sertifikasinya, nanti dapat sertifikasi. Itu banyak sekali. Kalau Anda bertanya ada berapa banyak, banyak banget. Terus Pak, ini benchmark dengan apa? Benchmark dengan universitas luar, Pak. Ya. Benchmark dengan universitas luar maksudnya? Iya kan, kalau kayak konsentrasi yang lain kan ada itu Pak, kerjasama dengan universitas Inggris misalkan. Atau apa? Konsentrasi apa? Kan kalau konsentrasi yang lain suka ada gini Pak, kerjasama sama universitas luar kayak Swansea yang dari Inggris, terus University of Sydney. Nah, kalau MSDM sama yang mana aja Pak? Oh, itu jangan bilang konteks konsentrasi, itu kan U to U, universitas ke universitas. Kalau Anda ngambil kerjasama ke Sydney Uni, ya itu bukan konsentrasi bekerjasama dengan universitas lain, tapi misalkan Fakultas Ekonomi itu kerjasama double degree atau dual degree sama luar. Jadi dia bisa ngambil misalkan S1 di sini sama S1 di Sydney, terus nanti dapat double degree. Masalah konsentrasinya ya Anda bisa ngambil konsentrasi yang sama kayak di sini, misalkan kalau kan konsep dual degree itu misalkan S1 bisnis di sini sama S1 bisnis di sana. Kalau double degree itu kalau tidak salah S1 manajemen sini, kemudian S1 bisnis, S1 komputer di sana misalkan. Nah, tergantung konsepnya. Kalau pertanyaannya apakah konsentrasi ini bisa apa namanya, bisa kerjasama di luar, ya ngelihatnya tuh dari sisi universitasnya. Jadi bukan konsentrasi itu kan cuma bagian kecil gitu, kecil banget dari entitas di prodi gitu. Misalkan S1 manajemen kerja sama Ajo University. Contohnya Kang Ihsan, udah dia ngambil double degree di sana. Dia juga tetap bisa tuh ngambil konsentrasi SDM, bukan ngambil S1 di sana. Jadi nggak masalah. Even kalau Anda mau ngambil sini SDM terus di luarnya marketing atau keuangan juga nggak masalah. Terus Pak, nanti ketika udah lulus, apakah alumni MSDM bakalan saingan sama psikologi, dan kira-kira apa keunggulan yang kita miliki? Ini menarik. Ya, ini menarik. Jadi ada banyak beririsan dengan psikologi. Justru kita ngelihatnya tuh kita harus punya link, terutama nanti psikologi itu psikologi industri ya. Karena psikologi itu ada psikologi klinis, ya, jadi orang stres dan macam-macam. Ada psikologi sosial, mempelajari perilaku sosial gitu ya. Nah, kita akan lebih banyak irisan dengan PIO ya, psikologi industri organisasi. Jadi banyak sekali yang dia pelajarin, kita pelajarin. Tapi begini, kalau di kita ya di SDM itu nanti ngomongnya level strategik. Anda kan nanti belajar strategic management. Nah, kita itu harusnya kuat di SR strategiknya. Karena kalau teman-teman di psikologi, dia nanti akan kuat buat instrumen seleksi, misalkan ya rekrutmen, ada seleksinya, kita ngisi psikotes dan macam-macam. Nah, itu area kompetensinya teman-teman psikologi itu. Nah, kalau kita nggak di situ, tapi kita misalkan 5 tahun ke depan ya, kebutuhan demand organisasi itu seperti apa, maka orang SDM itu secara strategik, kalau David Ulrich itu kan dia membagi 4 ya, strategic partner, kemudian jadi SDM itu harus jadi strategic partner. Jadi nggak boleh cuma melihat SDM itu cuma sekedar ngurusin gaji, itu nggak begitu. Jadi SDM itu harus menjadi, dia ngasih tahu nih, lingkungan luar tuh seperti ini, maka kita harus mendevelop orang untuk ini. Kalau enggak kan, karena kan kalau kita ngomong research based view, keunggulan kompetitif,
itu kan sebenarnya SDM itu human capital ya, jadi menjadi aset bukan menjadi mesin. Nah, Anda bisa mau membuat strategi apapun gitu ya di strategik belajar itu, tapi kalau nggak siap SDM-nya itu jadi gagal. Maka kita lebih banyak main ke situ tuh ketimbang teman-teman psikologi gitu. Kalau ketentuan magangnya kayak gimana, Pak? Apa ketentuan magang? Ya. Oh, magang sih kan bisa di mana aja ya. Di magangnya bisa di startup, bisa di BUMN, bisa di mana-mana. Nah, peluang nanti magangnya itu kan bisa nanti di departemen SDM, misal sampai contoh ada yang bantu misalkan proses rekrutmen, siapa men-screening ya, men-screening orang. Nah, nanti kita bisa bantu itu. Atau kita mendesain training. Nah, di magangnya juga bisa mengelola itu, atau kita buat SR planning-nya atau buat KPI, membantu key performance indicators di departemen SDM. Nah, di situ juga bisa bantu magangnya. Tapi yang saya pahamin sih semua bisa ya, di BUMN bisa, di swasta bisa, di startup juga bisa. Karena semua organisasi kan pasti membutuhkan membutuhkan departemen SDM lah. Nah, nanti tergantung nanti kita unitnya di mana. Kalau di unit SDM, kita bisa magang di unit SDM itu. Even di marketing pun mungkin kita juga bisa. Maksudnya perusahaan marketing pasti juga butuh dia mengelola SDM-nya seperti apa. Nah, kita bisa bantu mendevelop. Misalkan kalau Anda udah belajar rekrutmen atau performance appraisal ya, menyusun atau membantu mereka membuat sistem penilaian kinerja, itu juga bisa. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Ya. Ada bidang keahlian apa aja di dalam sertifikasi? Apa? Ada bidang keahlian apa aja di dalam sertifikasi MSDM? Ada keahlian apa saja, gimana? Ada bidang keahlian apa aja yang tersedia di sertifikasi MSDM? Oh, bidang keahlian. Ya. Bidang keahlian sebenarnya begini, kita tuh masih generalis lah ya, sekali lagi generalis. Jadi Anda dilatih untuk, misal kalau mau rekrutmen itu, Anda bagaimana cara membuat program rekrutmen yang bagus. Rekrutmen itu kan bagaimana caranya bisa meng-attract orang sebanyak mungkin untuk gabung di kita. Itu keahlian. Seleksi, bagaimana caranya melakukan seleksi dari proses, karena seleksi itu panjang, mau psikotes dulu kah, mau TPA dulu kah, atau mau interview dulu kah, ada juga ahli di situ. Sampai misalkan buat penggajian, menyusun sistem remunerasi, gaji, Anda juga diajarin di situ. Kalau yang SR Analytics ini ya kita main data semua gitu ya, data kita kumpulin, lalu kita olah, lalu kita nanti bisa tampilkan. Saya nggak tahu nih, saya bisa share nggak ya di sini ya, contoh. Coba ya, salah satu contoh biar ada gambaran ya. Kalau nggak lama nih, saya contohin. Kalau yang nanti Anda ngambil SDM tuh nanti belajar kayak begini, sebentar. Aduh, lama nih, saya nggak siapin. Ya intinya, coba ya, dashboard. Human resource. Nah, sebentar. Nah, coba saya share sekarang supaya mungkin nggak abstrak. Jadi sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini nanti dengan Power BI kita belajar misalkan nih, kita buat dashboard kayak begini, dashboard KPI ya. Contohnya departemennya di sini misalkan, by departemen ada berapa sih orangnya kerja di situ. Tenure range berapa tahun dia udah kerja di situ. Nah, ini kita pelajarin ini. Biaya hire-nya nanti kita juga bisa belajar cara rekrutmen apa yang paling efektif. Maksudnya begini, rekrutmen itu kan bisa lewat kampus, bisa lewat agen, bisa lewat headhunter, bisa lewat macam-macam. Nah, kita bisa mengevaluasi dari 4 atau 5 channel tadi, mana yang paling efektif. Nah, paling efektif ini gimana cara mengukurnya? Mengukurnya adalah dengan orang yang sudah bergabung di perusahaan itu. Nah, orang yang tadi itu kan ada banyak dari sumber macam-macam. Kita tinggal lihat, mengcompare, menganalisis
antara kinerja dia sekarang dengan proses rekrutmennya dia pakai channelnya apa gitu. Nah, nanti kita bisa buat kayak begini, dashboard kayak begini. Nah, jadi asiknya nanti di Analytics kita belajar kayak begini lah. Ya, bisa mempredik dan macam-macam. Kemudian kita juga bisa pakai kayak begini. Ini yang saya sekarang sedang ajarkan ke kakak angkatan kalian. Ya, kita pakai Nine. Nah, ini bisa kelihatan? Ya, Pak. Ya, nah nanti kita juga bisa buat workflow kayak begini. Jadi apa ini mungkin Anda belum kebayang sih, tapi intinya kita menganalisis nanti bisa memutuskan untuk decision making ya. Jadi kita buat analisis ini pakai machine learning. Kita buat misalkan tadi yang saya bilang seleksinya tuh dari channel mana saja. Nah, kita dengan analisis kayak begini kita sambungkan antara data satu dengan data yang lain, workflow-nya seperti apa. Nah, nanti bisa tahu tuh siapa yang paling produktif, dari channel mana dia, apakah dia dari agen yang rekrutmennya atau dari kampus misalkan. Lalu kita juga bisa compare mana yang paling mahal. Misalkan jangan-jangan yang paling mahal itu malah kita meng-hire misalkan headhunter, tapi itu paling mahal, begitu dia udah masuk dia kinerjanya nggak bagus, mungkin kan kita bisa malah memilih untuk memutuskan, oh oke, jangan pakai headhunter lagi deh, pakai kampus tuh murah, terus kinerja dia setelah masuk itu bagus. Kenapa? Karena misalkan ada report dari kaprodinya, ini loh anak-anak yang bagus, nah gitu kan, contohnya ya. Jadi contoh aplikasinya seperti itu nanti di S Analytics, di SIM SDM. Ya. Baik, makasih banget Pak Suno udah meluangkan waktunya untuk ngasih kita insight tentang SDM. Kita dari Hima Manajemen 2020 sangat berharap semoga pengacara ini bisa berguna untuk angkatan 2018 dan angkatan yang akan datang. Saya Fadiar. Sama Febri ya. Ya. Dan Febri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Sukses ya. Ya, makasih, Mbak. Ya, sukses ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke Teresi karena udah meluangkan waktunya untuk mendukung program kerja dari Student Center Hima Manajemen, yaitu Concentrate. Nah, jadi di sini aku, Febri, sama Kevin bakal mandu kegiatannya kayak gimana. Nanti itu di sini yang pertama Teteh memaparkan atau sharing gitu soal konsentrasi MSDM itu seperti apa belajarnya kayak gitu Teh. Terus nanti dilanjutkan ke sesi tanya jawab gitu. Jadi buat mempersingkat waktu langsung aja Teh. Kita aku langsung jelasin. Sharing gitu gimana gitu sama izin memperkenalkan diri dulu. Saya Sivan Matahari, sekarang di mungkin ini akan sedikit sharing tentang konsentrasi MSDM ya. Konsentrasi MSDM itu sebenarnya konsentrasi yang pelajari apa. Nah, kalau misalnya kita di SDM ini itu seputar pemahaman cara semua potensi dari individu yang bisa kita optimalkan untuk mencari tujuan organisasi atau perusahaan. Sebenarnya lebih intinya tuh di sana. Nah, mungkin kalau misalkan basic dari konsentrasi SDM ini, kalau waktu masih basicnya adalah kita belajar terus juga kita belajar PO yang organisasi itu belajar pasti MSDM dulu, kemudian baru kita nanti bakal nonton MSDML. Kalau aku gitu, itu mungkin basic pengetahuan yang pastinya. Nah, terus kesulitan ataupun apa ya di MSDM, mungkin kalau aku pribadi sih ngerasanya untuk konsentrasi SDM ini kamu juga harus nyadar kalau misalkan konsentrasi SDM ini nggak akan jauh dari
apa ya, masih manusia lah ya, maksudnya kan kalau ada Iya benar. kan emang pure ngurusin gimana flow keuangan itu kayak MK, atau misalkan gimana ngomongin strategi pemasaran ya, gimana cara kayak gituin lah. Kalau misalnya SDM tuh kita gimana caranya bisa maksimalin nih si potensi orang ini, bisa biar kita bisa juga naruh si orang ini di posisi yang tepat, right man in the right place lah ya kalau misalkan bahasanya mah. Tapi sendiri sebenarnya kalau untuk MSDM sebenarnya mungkin karena dia hubungan juga sama manusia, mungkin akan lebih membantu kalau misalkan kita juga bisa mengaplikasikan si ilmu yang udah kita dapat. Apalagi kalau misalkan SDM untuk aku pribadi sebenarnya itu sangat applicable, apalagi kalau kamu juga ikutan kepanitiaan atau organisasi gitu kan. Terus oh ya, mungkin cerita dulu kenapa aku juga milih SDM. Kalau aku pribadi kenapa milih SDM tuh karena aku tertarik dengan mempelajari manusia. Soalnya kalau menurut aku itu unik karena maksudnya ada banyak banget yang bisa kita pelajari tentang si manusia, entah itu dari motivasinya, apa yang bikin dia melakukan ini dan itu. Terus juga aku juga tertarik untuk senang juga untuk belajar kayak sesuatu hal yang mengenai organisasi, sistem rekrutmen dan sebagainya. Aku emang tertarik di situ, jadi itu juga yang jadiin aku alasan kenapa milih konsentrasi ini. Terus di konsentrasi ini akan mempelajari apa? Yang pasti akan jauh tentang manusia ya. Maksudnya yang pertama kan pasti itu kayak belajar tentang gaya kepemimpinan, metode, kalau misalkan dalam organisasi juga akan mempelajari tentang proses rekrutmen, terus juga training and development, terus juga kompensasi, terus evaluasi kerja, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ngomongnya di konsentrasi SDM ini bakal banyak hitungan atau enggak? Sebenarnya enggak banyak. Soalnya emang lebih banyak, jauh lebih banyaknya ke teori dan pemahaman sih. Soalnya kalau misalkan hitungan tuh paling kayak bobotan, lebih ke yang gitu ya. Jadi emang banyak juga kalau hitungan. Terus kalau misalkan ngomongin yang berhubungan sama akademik, mungkin nantinya kayak skripnya topiknya akan seperti apa, yang pasti nggak jauh sama apa yang kita pelajari juga sih. Ya yang tadi udah aku sebutin aja, kita bisa ngambil kayak pengaruh dari organisasi terhadap produktivitas nanti karyawan, atau mungkin kita juga bisa ngambil pengaruh motivasi, atau mungkin juga kayak gaya kepemimpinan, atau tentang tingkat retensi karyawan, kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau untuk skripsi banyak lah, maksudnya bisa digali dari apa-apa yang boleh dikonsentrasi ini untuk menjadi topik skripsi. Terus kalau misalkan udah kayak gitu, mungkin skripsi insya Allah lulus gitu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, mungkin kalau misalnya sekarang ya mungkin magang, ataupun nantinya akan kerjanya seperti apa. Kalau magang sebenarnya nggak akan jauh di HR, divisi HR gitu ya, entah itu di bagian rekrutmen, entah itu di talent acquisition-nya, entah itu di bagian yang ngurusin training dari karyawan, kayak gitu. Terus misalkan kerja sebenarnya mungkin yang paling cukup menggiurkan dan cukup terkenal juga adalah manajemen trainee. Itu tuh biasanya kalau misalkan orang-orang itu menggunakan manajemen trainee juga sebagai salah satu batu loncatan lah gitu buat mereka di karir di kantornya. Soalnya biasanya emang manajemen trainee mereka kalau misalkan bisa berkembang dan udah ngelakuin pekerjaannya dengan baik, biasanya bisa naik tingkat yang lebih tinggi laginya tuh lebih cepat dibandingkan yang lain. Enggak, atau gimana gitu? Ini teh, kalau misalkan MSDM tuh nanti bakal bersaing juga nggak sih, kita nih bakal saingan sama jurusan psikologi juga kan, soalnya kan ini berhubungan sama sikap-sikap manusia ya, sikap individu kayak gitu. Oke, kalau di dunia kerja, kerja sebenarnya pasti akan bersaing.
Kalau misalkan sama psikologi, apalagi emang kalau psikologi kan mereka mungkin dari awal juga emang mereka tujuannya emang mempelajari manusia juga kan. Kalau kita kan maksudnya manajemen dapat dari awal, kita belajarnya secara umum dulu. Nah mungkin yang akan bisa membantu kita untuk menjual untuk bisa kita oleh perusahaan, dia juga kita punya ilmu yang cukup balance antara theoretical sama numerical. Maksudnya walaupun si SDM itu juga emang secara numerikalnya nggak begitu banyak, tapi seenggaknya kita juga belajar nih untuk ambil keputusan strategis. Kayak nanti juga pas misalkan udah di tingkat 3, kalian juga bakal dapat manajemen strategik juga kan, bisa jadi satu nilai tambah juga buat kita kayak gitu untuk nantinya di pekerjaan kita bisa jadi lebih dilihat lah sama perusahaan kayak gitu sih kalau menurut aku. Terus ini teh tugas-tugas nanti kalau misalkan nih di konsentrasi MSDM gitu ya, tugas-tugasnya tuh banyak Pak, atau misalkan tentang apa gitu, selalu analisis begitu teh? Sebenarnya kalau misalkan tugas sendiri mungkin iya cenderung ya lebih bakal lebih sering untuk gimana, kayak kita memposisikan diri kita sebagai tim HR dari sebuah perusahaan. Entah itu kayak salah satu contoh aja, kalau misalkan kayak waktu itu tuh di praktikum MSDML, kalau nggak salah itu kan kita bikin satu proposal, isinya kita bikin perusahaan, kita nentuin gimana nanti ngeraknya, kita nentuin di sistem pertanyaan gimana, kita juga nanti proyeksiin training seperti apa, kurikulum nantinya training akan ngapain aja, tujuannya akan bagaimana aja, kayak gitu intinya. Akan berhubungan sama gitu. Tips-tipsnya kalau udah masuk ke udah milih konsentrasi MSDM nih, tips-tipsnya gimana? Kita tuh harus kayak gimana kayak gitu? Kalau misalkan untuk di konsentrasi MSDM sih, kalau aku pribadi mungkin karena juga menurut aku nih konsentrasi SDM ini juga cukup banyak secara teori dan kayak gimana ya, banyak pilihan. Kayak maksudnya misalkan kamu bisa lakuin rekrutmen dengan cara ini, kamu bisa ngelakuin PA dengan cara ini. Maksudnya akan lebih baik juga kalau misalkan kita juga sering refresh dan berani untuk mengaplikasiin apa yang kita pelajari itu organisasi atau kamu kepanitiaan. Tapi kalau menurut aku, kalaupun kamu nggak, misalkan emang nggak ikutan baik organisasi kepanitiaan, mungkin kita juga bisa banyak baca-baca atau ngeliat video di berbagai perusahaan. Soalnya kalau menurut aku dengan nonton video gitu cukup ngasih kita gambaran nantinya akan kerja seperti apa dan apa aja yang akan kita lakuin sih. Oke, terus teh kalau di angkatan teteh nih waktu itu lebih banyak nggak sih yang milih konsentrasi MSDM? Kalau angkatan aku sebenarnya banyak banget. Kalau di angkatan aku tuh cuma 20 orang kita yang milih SDM. Oh gitu ya. Dikira tuh bakal lebih banyak MSDM ketimbang yang lain gitu, kayak MK yang kayak gitu, MP yang gitu. Tahun ini anak aku cuma 20 orang MSDM. Kalau MSDM tuh emang lebih fokusnya ke sumber daya manusia aja gitu teh. Pasti. Oke. Kevin, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Paling mau nanya teh, kalau mata kuliah kayak gitu ada proyek akhir yang besar gitu atau melakukan penelitian yang lama gitu, proyek akhirnya ada gak teh? Kalau misalnya korelasi ya pasti ada sih, soalnya nggak cuma misalnya ada korelasi antara tugas sama apa yang kita pelajari, tapi juga apa yang kita pelajari juga bakal berkorelasi banget sama banyak hal nantinya, entah itu kalau kita organisasi atau pekerjaan sih. Tapi misalnya ngomongin tugas, mayoritas korelasi sama apa yang kita pelajari. Misalnya emang tugasnya juga ngambil dari topik apa yang matkul kita pelajari juga sih. Udah ya? Ya udah teh, kayaknya cukup. Oke. Dari jawabannya, terus dari pemaparannya juga udah cukup jelas. Terima kasih banyak Teteh waktunya. Udah ngeluangin waktunya. Oke. Semangat puasanya. Sukses terus Teh. Oke ya, semoga bermanfaat. Ya, dadah. Kasih Teh. Oke, dadah.